1.500 orang lebih itu sudah meninggal karena COVID-19. Nah, ini baru gelombang pertama, saudara. Ini baru gelombang pertama, belum gelombang kedua. Gelombang kedua itu bisa datang di bulan Juni atau bulan Juli dan belum juga gelombang ketiga. Ini sungguh mengkhawatirkan. Mungkin saudara berkata, apa Hendra, ini kan biasa. Kalau kita keluar biasa, nggak terjadi apa-apa tuh. Saya pergi ke pasar, saya pergi ke kantor, saya pergi kemana-mana, tidak terjadi apa-apa. Betul, saudara. Ini tidak semengkhawatirkan Esther dan orang Israel. Karena Esther dan orang Israel itu mereka sudah dirancangkan akan meninggal atau akan dibunuh, ada tanggalnya, yaitu tanggal 13 bulan 12, yaitu bulan Adar. Tetapi ya saudara, kita tidak tahu kapan ya. Tetapi selalu kita lihat ada ancaman ya. Nah, hewan, kalau sudah lihat hewan, katakanlah bunglon, kalau dia terancam, dia tiba-tiba dari warna hijau bisa berubah warna coklat, itu bunglon. Lihat kadal atau cicak, kalau dia terancam saudara, dia lari, ditinggalkan apanya? Ekornya ditinggalkan, saudara ya. Kalau hewan terancam ya, dia tahu dia harus berbuat apa. Cumi-cumi misalnya di laut, kalau dia terancam, segera dia semprotkan apa? Semprotkan tintanya. Nah, saudara, kalau hewan terancam begitu ya, saudara. Demikian juga kalau tumbuhan terancam, saudara. Kalau tumbuhan terancam, saudara, seperti pohon jati misalnya, dia terancam, dia segera menggugurkan daunnya. Daunnya gugur sehingga dia hanya kelihatan pohon-pohon saja. Itu kalau tumbuhan. Nah, sekarang saya mau katakan kepada saudara, saya dan saudara terancam. Maka judulnya hari ini, siap-siap mati. Kalau kita terancam, firman Tuhan katakan, kalau orang bijaksana melihat bahaya, dia akan lari, saudara ya. Dia akan segera bersembunyi. Kita terancam nyawa kita, terancam kehidupan kita, terancam masa depan kita, terancam ekonomi kita. Saya mau katakan kepada saudara, khususnya saudara yang ekonominya sementara dalam keadaan krisis, ekonominya yang sekarang dalam keadaan mengkhawatirkan, di mana saudara tidak ada pekerjaan atau saudara bekerja tidak ada hasil. Ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan kenapa? Karena kehidupan saudara, ekonomi saudara itu bisa mengancam nyawa saudara. Dan ini belum akan berakhir. Saya kasih tahu sama saudara, sebelum ada vaksin, sebelum ada obat dari penyakit corona itu belum akan berakhir. Dan obat itu bisa setahun lagi akan datang, bisa 2 tahun lagi akan datang. Berarti masih panjang, saudara. Dan ini kita berkata, oh bulan Juni nanti selesai, semua selesai. Enggak, saudara. Ini masih dalam keadaan terancam. Kan kita nggak lihat, Pendra. Memang kita nggak lihat. Tetapi angka yang saudara baca di internet, yang di koran, atau dimanapun, itu semakin meningkat. Itu menunjukkan tingkat keterancaman kehidupan saya dan saudara sebagai manusia itu sungguh-sungguh tinggi. Dan ini mengkhawatirkan kita. Nah, kita kembali. Esther, Mordekai, orang Israel, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ada 120 wilayah dari India sampai Ethiopia, saudara. Kalau disebut sekarang lebih daripada 10 negara itu ada dalam keadaan terancam, mau dibunuh, dibinasakan, dan harta mereka mau dirampas. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tetapi anak-anak juga. Bukan hanya anak-anak, bayi juga. Dari yang dalam kandungan sampai orang yang paling tua mau diancam, dibunuh, dipunahkan. Saudara, ini sungguh mengkhawatirkan Mordekai. Sungguh mengkhawatirkan orang Israel. Makanya saudara, kalau kita baca Esther pasal 4 ayat yang pertama, Mordekai itu berseru-seru, Mordekai itu menangis di sepanjang jalan di benteng Susan itu. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi nyawanya terancam. Saudara buka firman Tuhan di layar saudara juga ada. Yuk lihat Esther pasal 4 ayat yang pertama. Saudara baca di sana bersama-sama dengan saya bagaimana Mordekai melihat ancaman terhadap nyawanya itu dilakukan seperti apa. Yuk baca sama-sama. Yang sudah dapat Esther 4 ayat 1, katakan sama-sama amin. Haleluya. Baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Lihat saudara, Mordekai dia berjalan dengan pakaian kabung, ada abu di atas kepalanya, lalu dia teriak-teriak, oh aku mau
kami mati, kami mati, kami mati. Kira-kira begitu. Dan dengan kesedihan. Kenapa? Karena tanggal hukuman matinya sudah ditentukan. Tanggal 13 bulan ke-12 yaitu bulan Adar. Sudah ada cap kerajaan, sudah ada perintah raja, dan itu bukan hanya Mordekai dan keluarganya, tapi seluruh orang Israel. Bayangkan ancaman kematian terhadap orang Israel saat itu sungguh memedihkan hati. Kalau saudara bayangkan, saudara dalam posisi Mordekai, saudara dalam posisi orang Israel saat itu, bagaimana kalau keluarga saudara, hidup saudara, istri, anak, suami, orang tua saudara, mertua saudara, ataupun kaum kerabat saudara, satu suku saudara, sudah ditentukan, kamu mati bulan 12, tanggal 13. Siapa yang bilang? Pemerintah, raja. Oh saudara, bagaimana ya? Kita ini terancam. Sikap kita bagaimana saudara? Dan inilah sikap Mordekai. Dia nangis, dia melolong, dia pakai pakaian abu, dan dengan sedih dia berteriak minta pertolongan Tuhan. Nah saudara, kita lihat Esther saat itu sudah ada di istana raja. Jadi Mordekai berteriak kepada Esther, Esther tolong kami. Tetapi saudara, Esther rupanya enggan untuk menolong Mordekai dan orang Israel. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, Esther pasal 4 itu, dan ayat juga yang ke-11, di sana dikatakan Esther berkata kepada Hatta yang menjadi perantara antara Mordekai dengan dia, Esther berkata, kami atau saya belum dipanggil raja. Kalau saya menghadap raja ingin minta pertolongan, saya nggak boleh karena saya belum dipanggil raja. 30 hari ini saya belum dipanggil raja. Keengganan Esther untuk menolong orang Israel. Makanya Mordekai berkata, Esther, jangan kamu pikir kamu aman di istana. Jangan kamu pikir kamu sudah nyaman di istana. Kamu akan luput dari bencana ini. Oh, jangan-jangan kamu dan keluargamu juga akan mati karena kamu juga orang Israel. Kamu tidak akan luput, kata Mordekai. Jadi saudara, kita lihat Esther sendiri enggan untuk minta pertolongan raja. Dan bersyukur Mordekai mendesak dia untuk meminta pertolongan raja. Akhirnya Esther kemudian melakukan berkunjung atau masuk ke dalam pertemuan dengan raja. Tetapi lihat, keengganan Esther ini juga adalah keengganan saya dan saudara. Mungkin saudara yang menghadapi ancaman sudah melihat bagaimana saudara mengalami kesulitan keuangan, bagaimana keluarga saudara juga sudah meninggal, atau tetangga atau kiri kanan kita mendengar berita-berita, kabar-kabar di kota kita ada penyakit COVID-19 ini, tapi kita enggan, bukan saya, ya keluarga saya masih jauh, masih jauh di sono, masih di Jakarta, masih di Bandung, masih di sini aman gitu ya saudara ya. Saudara, itu namanya sifat enggan. Ini namanya saya sebut kemalasan rohani dalam kehidupan kita. Ini akan membuat kita menyesal nantinya. Itu sebabnya saudara, kita harus bersikap seperti Mordekai. Mordekai berkata, Esther, mungkin kamu merasa nyaman di dalam istanamu. Kamu berpikir kamu akan aman. Tetapi ketahuilah bahwa kematian kamu itu juga sudah ditentukan. Ada ancaman karena kamu juga orang Israel. Esther yang adalah Hadasa itu. Saudara, kita lihat bersama-sama. Ancaman bagi kita di mana-mana terjadi. Minggu depan, bulan Juni, bulan Juli, sekolah sudah mulai masuk. Anak-anak saudara sudah mulai masuk sekolah. Anak-anak yang berkuliah sudah masuk kuliah. Yang bekerja sudah mulai kerja. Yang pakai transportasi sudah mulai pakai transportasi. Semua orang berpikir semuanya sudah aman. Lalu orang hidup tanpa protokol kesehatan. Lalu orang hidup tanpa memakai masker. Lalu orang hidup tanpa menjaga jarak. Lalu orang hidup seperti zaman dulu, ya saudara. Itu namanya tidak bijaksana. Saudara, di zaman ke depan ini, minggu ke depan, bulan ke depan ini, mungkin banyak orang akan berpikir tidak apa-apa. Tapi mereka terancam kena penyakit COVID-19 ini. Dan mereka terancam nyawanya masuk liang kubur. Saya dan saudara yang menyayangi nyawa kita, yang masih mau Tuhan pakai, mari kita menjaga diri kita. Kita menjaga jarak, kita memakai masker. Kalau belum perlu nggak usah pergi-pergi kemana-mana. Pergi dari mana-mana kita cuci tangan. Ya saudara,
Seperti di rumah kami, istri saya selalu ketat sekali ya, cuci tangan ya, harus mandi, haleluya. Sampai-sampai kita semua, wah ya harus ya, mau tidak mau harus ada pendorong seperti Mordekai ya, seperti itu ya. Mordekai, Esther, kamu tolong kami. Ya, harus ada. Begitu di rumah tangga saudara. Harus ada. Supaya apa? Kalau enggak, kita siap-siap mati, saudara ya. Ada yang berkata, ya Pak Hendra, saya juga ingin mati cepat. Oh, kalau saudara ingin mati cepat, ya tidak apa-apa, saudara ya. Tetapi kalau saudara masih mau dipakai oleh Tuhan, mari kita harus mempersiapkan diri. Nah, kalau begitu, saudara bertanya, Pak Hendra, selain kita pakai itu, apa yang harus kita buat? Saudara, beberapa waktu ini, saya menyelidiki sebuah kebenaran firman Tuhan ya, bahwa dalam diri kita orang yang beribadah kepada Tuhan ada namanya kekebalan rohani atau kekebalan alahi ya saudara. COVID-19 penyakit apapun tidak datang menyerang kita. Kenapa? Karena ada kekebalan rohani. Tetapi kekebalan rohani itu hanya didapat kalau saudara beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara datang menyembah Tuhan, itulah kekebalan itu terjadi. Mungkin saudara berpikir, Pak Hendra, kan kalau saya pergi keluar, saya bekerja, saya bersekolah, anak-anak saya mulai pergi bermain, bersekolah, ini mengkhawatirkan apakah tidak ada kekebalan? Ada, saya katakan. Apa itu? Kekebalan yang dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kekebalan dari Tuhan itu? Kekebalan dari Tuhan datang kalau kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberi kekebalan kepada kita kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya sekedar ngikut, tetapi dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Seperti Esther, seperti orang Israel, seperti Mordekai, ibadah mereka apa? Esther berkata, dalam kitab Esther pasal yang kelima, dia mengumumkan diadakannya doa dan puasa. Esther 4 ayat 15. Di depan saudara ada ya, kitab Esther pasal 4 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan begini, yang sudah dapat di dalam Alkitab saudara, di layar saudara, baca bersama-sama. Esther 4 ayat 15. 1, 2, 3. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara ya, lihat Esther dari tadi sikap enggan, sekarang dia berkata, baiklah, kalau aku pun mati, biarlah aku mati. Tapi sebelum itu, aku mau berpuasa dulu. Sebelum itu, aku tidak mau makan, tidak mau minum. Sebelum itu, aku mau beribadah dulu kepada Tuhan Allah. Berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi berpuasa, saudara mencari Tuhan. Saudara mencari pendamaian dengan Tuhan. Saudara mencari kehendak Tuhan. Saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan saudara berserah kepada Tuhan. Berdoa, berpuasa. Kata Tuhan Yesus, itu dapat mengalahkan kuasa jahat. Ada doa yang kemudian dapat mengusir setan. Tetapi doa dengan puasa lebih powerful lagi. Lebih berkuasa lagi. Dan ini senjata untuk menghadapi krisis. Kalau saudara tidak mau menghadapi krisis di masa yang akan datang, saudara takut dan saudara berkata, apa yang harus saya buat di masa yang akan datang? Saudara harus beribadah kepada Tuhan. Saudara harus berdoa dan berpuasa. Firman Tuhan katakan, Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 katakan apa? Kalau engkau beribadah kepada Tuhan Allah, maka makananmu diberkati, minumanmu diberkati, dan penyakit dilalukan. Saudara lihat di layar monitor saudara, ada ayat itu, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya apa saudara? Kalau orang beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekebalan dalam dirinya, sehingga dia tidak terkena penyakit apapun. Bahkan Tuhan menjauhkan segala penyakit dalam kehidupannya. Nah, ini yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan saat ini.
Ini yang kita butuhkan saat ini, yaitu kita dapatkan dari Tuhan. Waktu kapan? Waktu kita beribadah. Waktu kapan? Waktu kita berdoa dan berpuasa. Saudara, saya ingin mengundang semua yang mendengarkan siaran ini, semua kita mulai hari ini kita berdoa 3 hari, berpuasa 3 hari, 3 malam kalau perlu, saudara ya. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya. 3 hari ke depan, orang-orang lain sudah selesai berdoa dan berpuasa. Tapi kita, seperti Esther, berdoa hari ini, berpuasa hari ini, 3 hari ke depan. Berdoa, berpuasa. Untuk apa? Untuk membuat kita itu terlindung daripada semua penyakit yang mengancam kita di bulan Juni, di bulan Juli, ketika anak-anak saudara, keluarga saudara, hidup saudara akan mulai beraktivitas secara normal. Saudara sudah bentengi hidup saudara dalam doa dan puasa. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Jadi mulai sekarang saudara, engkau berdoa, berpuasa. Saya mengundang ya semua saudara, semua jemaat, semua keluarga saya, mulai hari atau mulai besok kita berdoa berpuasa 3 hari. Kita mengantisipasi, kita berdoa, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan kekebalan kepada orang yang berdoa, berpuasa di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Pak Hendra, doanya seperti apa? Berpuasanya seperti apa? Ya saudara, ini bukan soal tidak makan dan tidak minum. Tetapi saudara berdoa mencari Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu, Yesus dan murid-muridnya dalam dunia ini, mereka selalu bertemu dengan orang-orang sakit. Semua penyakit-penyakit, orang-orang yang berpenyakitan datang kepada Yesus. Tapi herannya, Alkitab berkata, Yesus itu selalu sehat dan kuat. Tidak pernah ditemukan sakit ya. Orang-orang boleh sakit, orang-orang boleh mengalami penyakit, tetapi Yesus dan murid-muridnya kuat. Kenapa, saudara? Karena mereka memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Yesus memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Jadi saudara, engkau perlu memiliki hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Setiap hari engkau berdoa. Berdoanya seperti apa? Berdoa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus katakan apa? Kalau engkau datang menyembah Allah, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya sekedar kita nyanyi lalu pikiran kita kemana-mana. Bukan sekedar kita ikut ibadah lalu kita kemudian berpikir, wah hati kita ada di tempat pekerjaan, pikiran kita ada di makanan, atau dalam kehidupan seseorang kita berpikir dia lagi ngapain, dia lagi begini, padahal kita lagi ibadah, saudara. Ya, ibadah itu harus dalam roh, yaitu kita bawa roh kita berjumpa dengan Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, saudara, seperti tadi lagu pujian ya, sebelum firman. Saya nyanyi dan saya bawa roh saya, tanpa sadar air mata saya mengalir. Demikian saudara, ketika engkau berdoa, ketika engkau nyanyi dengan sungguh-sungguh tanpa sadar air mata saudara mengalir, ini namanya roh saudara dekat dengan Tuhan. Mari saudara beribadah dalam roh dan dalam kebenaran. Jadi kalau ada dosa, kita segera minta ampun, akui di hadapan Tuhan, maka saudara doamu didengar Tuhan. Maka saudara, Tuhan memberikan kepadamu imunitas spiritual immunity, kekebalan rohani, kekebalan yang dari Tuhan, dari Allah sendiri, yang akan menolong saudara, melindungi saudara dari semua penyakit, termasuk COVID-19. Saya percaya ini terjadi. Kenapa? Karena dalam Alkitab pernah dikatakan bahwa Musa dan orang Israel bebas dari penyakit bisul, dari penyakit sampar, bahkan dari kematian anak sulung. Sementara orang Israel, orang Mesir, anak sulungnya mati. Mereka kena bisul, mereka kena sakit sampar, saudara. Binatang mereka mati semua. Sementara orang Israel tinggal di tengah-tengah mereka, tinggal di tengah-tengah orang Mesir. Tetapi orang Israel, Musa, Harun, dan semua Israel itu, mereka sehat, mereka kuat. Kenapa? Ada kekebalan yang Tuhan berikan, ada kekebalan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjalankan ibadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun tidak mau melakukan firman Tuhan. Firaun tidak mau melaksanakan firman yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Akhirnya anak Firaun meninggal. Jadi kita hari ini harus menjadi pelaku firman, sehingga kita menjadi orang-orang yang kebal secara rohani, secara spiritual,
dan bahkan secara jasmani daripada semua penyakit apapun. Saya percaya Tuhan yang berjanji kepada kita, Dia yang akan menggenapi, memberikan perlindungan. Kalau saudara dalam perlindungan Tuhan, saudara dalam ibadah kepada Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan, tidak ada celah satupun dosa dalam kehidupan saudara. Saudara, ada kekebalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Tetap kita jalankan protokol kesehatan dan kita jaga ibadah kita. Dua berjalan bersama-sama, kekebalan ada dalam hidup saudara. Haleluya saudara. Ini dia, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ancaman ini nyata. Dan kalau ancaman ini nyata, kita hadapi dengan ibadah, kita hadapi dengan doa dan puasa. Esther dan orang Israel dan bahkan Mordekai, mereka berdoa, mereka berpuasa 3 hari tidak makan, saudara. Tetapi mereka jalani, saudara. Dan akhirnya kalau kita lihat, raja berkenan kepada Esther. Saudara, saya pernah berdoa, berpuasa, dan itu memang tidak menyenangkan, saudara ya. Waktu kami mau membeli gereja itu ya, gereja yang kami pakai sekarang, kita pakai sekarang itu, saudara, beberapa hari ya, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan kita berdoa mulai subuh sampai malam, saudara. Bahkan saya pribadi mengambil waktu berpuasa ya. Istri saya juga berpuasa, ada jemaat-jemaat yang lain juga ambil waktu berdoa, berpuasa. Saudara tahu, tempat yang kita pakai belum ada, tetapi saudara, Tuhan tunjukkan ya, Tuhan menggerakkan satu keluarga untuk bisa juga menjadi pendukung utama pembelian gereja itu. Dan sekarang gereja itu boleh berdiri sehingga kita boleh pakai, kita boleh beribadah bersama-sama di sana. Dan sampai dengan hari ini Tuhan memberkati. Lihat, doa dan puasa itu besar kuasanya, besar pengaruhnya, menyembuhkan, memberkati. Saya ingat waktu saya mau menikah ya, tahun 1999 itu kita menikah bulan Agustus, tetapi di bulan Juni itu saya berhenti dari mengajar di satu sekolah, sehingga praktis saya tidak punya pekerjaan lagi. Jadi bayangkan saudara, ada ancaman, ini mau menikah tapi tidak ada pekerjaan ya, sudah menyunting anak orang tapi nggak ada pekerjaan. Ini bagaimana saudara ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada penghasilan, sementara kita mau menikah. Bagaimana nanti anak-anak kami saat itu ya saudara. Akhirnya apa? Akhirnya saya pergi ke Bukit Doa dan saya putuskan saya mau doa, saya mau puasa 3 hari. Saya di Bukit Doa itu, saya berdoa, saya berpuasa di sana, saudara. Pulang memang belum terjadi apa-apa. Pulang memang terjadi tidak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi saudara tahu, beberapa bulan kemudian ketika kami sudah menikah, Tuhan menyiapkan pekerjaan yang lebih bagus, bahkan kemudian pekerjaan yang dapat kemudian membiayai seluruh kehidupan kami, membiayai anak-anak kami, dan kami bisa membeli rumah yang kami tinggali sekarang ini. Saudara lihat, ketika orang berdoa, ketika orang berpuasa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jadi saudara, relakan hati saudara, berdoa, berpuasa. Saudara berkata, Pak Hendra, saya ini tidak ada makanan. Pak Hendra, pekerjaan saya ini mati. Orang-orang tidak kasih saya pekerjaan. Pekerjaan saya tidak menghasilkan. Saudara, saya katakan, jangan malas rohani. Sebagai jemaat Victory, bangkit. Engkau harus rajin rohanimu. Bangkit saudara, berdoa, berpuasa, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan katakan, kalau engkau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan tambahkan segalanya kepadamu. Hari ini saudara, engkau berseru kepada Tuhan, berdoa. Dan ketika engkau berpuasa saudara, Tuhan tunjukkan kepada engkau jalan yang harus engkau tempuh. Jalani saudara. Mungkin masa lalu harus engkau tinggalkan. Seperti Daud. Daud itu berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan penyakit sampar dalam orang Israel. Sehingga dalam satu hari 70.000 orang Israel mati. Lalu Daud berseru, Tuhan ampuni. Tuhan, Daud bertobat. Tuhan tolong ampuni saya. Lalu Daud memberi persembahan kepada Tuhan. Daud membakar korban persembahan. Sehingga berhenti tulah yang datang. Tadinya malaikat maut sudah masuk ke Yerusalem. Akan membunuh Daud dan keluarganya. Tadinya malaikat maut akan menyerang ke sana. Tetapi ketika Daud mulai beribadah kepada Tuhan. Daud mulai bertobat dari dosanya.
Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan, tulah itu berhenti. Sehingga Daud dan keluarganya selamat luput dari bahaya. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, mungkin saudara dalam kondisi ekonomi yang susah, yang sulit, mungkin nyawa saudara terancam. Saya mau katakan, bertobatlah dari dosamu, bertobatlah daripada jalanmu, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Dan kalau memang sudah waktunya, sudah nasar saudara harus memberi, berilah kepada Tuhan. Jangan disayang-sayang, jangan disayang-sayang uangmu atau hartamu. Kalau saudara sudah bernasar dan Tuhan menggerakkan kepada saudara, saudara berilah saudara. Karena Tuhan tidak akan pernah berhutang. Di tengah krisis, di tengah keadaan penyakit yang menyerang Israel, Daud mempersembahkan, dia beli. Orang itu ya saudara, orang itu berkata, Raja nggak usah bayar, ya. Raja, saya kasih ini hewan, saya kasih ini, persembahkan saja. Tapi Daud berkata, tidak, bukan dengan tangan hampa. Saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau beri persembahan kepada Tuhan dengan biaya, ya, bukan dengan gratisan. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya katakan, hari-hari ini Tuhan mengadakan perbedaan. Kalau saudara hanya mau terima yang baik dari Tuhan, saudara hanya mau terima sembako saja, tanpa saudara memberi, saudara akan ketinggalan. Tanpa saudara berkorban, saudara hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Tanpa saudara berkorban itu sakit. Ya saudara, Daud berkorban membeli hewan itu daripada yang punya saudara untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sakit. Tetapi ketika Daud mau memberi persembahan itu, dia mau bayar saudara, Tuhan menghentikan dia dari kematian karena penyakit. Saudara lihat, ketika engkau mulai memberi, Tuhan memberi balik kepadamu. Ketika engkau mulai memberi, Tuhan menyelamatkan hidupmu. Saudara, berilah kepada Tuhan, maka engkau akan diberi. Suatu takaran yang padat yang digoncangkan, yang isinya tumpah keluar, Tuhan berikan kepadamu. Hari ini saya mau saksikan bagaimana kehidupan kami dalam masa COVID-19 ini. Banyak sekali kebutuhan keperluan kami, tetapi ketika kami mulai memberi, Tuhan beri kepada kami. Haleluya. Ketika kami mulai memberi kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kami. Saudara lihat, saudara dengar bagaimana kehidupan kami. Saudara tahu bagaimana Tuhan antri memberikan kepada kami. Haleluya. Dan saya percaya minggu-minggu akan datang, ketika kami tetap setia memberi, melayani Tuhan, Tuhan antri memberikan berkat, memberikan anugerah kepada kami. Saudara, jangan lihat krisis, jangan lihat keadaan sekarang. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, saudara berdoa, berpuasa, Tuhan beri kepada saudara. Beberapa minggu yang lalu saya katakan, mari kita berdoa dan berpuasa. Dan itu kita jalankan. Dalam keluarga ini kami jalankan, kami doa, kami puasa. Dan lihat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ini bukti. Jadi kalau saudara melihat krisis sekarang ini, seperti Esther, seperti Mordekai, ambil waktu beribadah, ambil waktu berdoa dan berpuasa, dan saudara akan lihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Saudara akan lihat perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan yang tidak menyembah Tuhan. Saudara akan melihat antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ada bedanya, saudara. Ada bedanya. Banyak orang sudah jadi Kristen, tetapi mereka malas rohani, malas berdoa, apalagi malas berpuasa. Jangan malas, relakan hatimu berpuasa, saudara. Relakan hatimu beribadah. Tapi Pak Hendra, kita aman, kita nyaman, masih ada uang, masih ada pekerjaan. Saudara, seperti Esther, tadinya dia enggan, tapi akhirnya dia berdoa, dia berpuasa. Karena dia sadari ancaman itu bukan hanya untuk Israel saja, tapi dirinya juga akan terjadi. Sekarang memang belum, tapi suatu saat pasti akan datang juga. Nah ini saudara, mungkin saudara masih nyaman, tetapi saudara, saya mau katakan, ancaman itu datang kepada saudara juga. Ancaman COVID-19 ini juga datang kepada saya, kepada keluarga saya, kepada keluarga saudara. Nah bagaimana kita saudara? Kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa, kita perlu beribadah kepada Tuhan. Kita perlu datang merendahkan diri kepada Tuhan, membuang dosa kita, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat bahwa saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara akan lihat, saudara dapat imunitas, kekebalan yang dari Tuhan. Meskipun demikian, sekali lagi saya katakan, jangan mengabaikan protokol kesehatan.
kita tetap harus menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kita tetap harus menjaga kebersihan. Tetapi saudara, kita ketahui bahwa Tuhan selalu mendengar doa, selalu mendengar teriakan anak-anaknya. Apakah itu saudara? Hari ini berdoa, beribadah kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Tuhan akan memberikan kekebalan kepada saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah saudara percaya? Saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada saudara? Katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya Tuhan. Engkau memberikan perlindungan kepada saya, kepada keluarga saya. Dan hari ini mari datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada saudara, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Saya mengundang singers, mari maju ke depan. Kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan dan katakan bersama-sama. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, harapanku hanya padamu. Hatiku percaya, dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Haleluya. Percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Dengan sungguh-sungguh sembah Tuhan dalam roh-Mu. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Chloe akan berdoa untuk kita. Tuhan, kami sudah di sini untuk menyembah-Mu. Amin. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Berkati kami yang berlimpah-limpah ya Amin. Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Ku dari Haleluya. Bapa-Ku ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ketahuilah, saya dan saudara memang tidak kelihatan ancaman itu ada datang ya. Seperti orang Israel sudah ditetapkan tanggal dan waktunya. Tetapi ancaman ini nyata. Penyakit ini nyata. Angka kematian meningkat di seluruh dunia. Korbannya meningkat. Kalau belajar dari flu Spanyol tahun 1918-1919 itu ada 50 juta orang meninggal di seluruh dunia, dan di Indonesia 1,5 juta orang meninggal pada waktu